Timnas Indonesia diharapkan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Harapan tersebut datang langsung dari Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen. Lebih lanjut, Gerritsen ingin agar Indonesia bisa melawan Belanda di Piala Dunia 2026. Jadi, yang kami harapkan tentu saja Timnas Indonesia, tim Garuda, akan lolos ke Piala Dunia tahun depan di Amerika, kata Gerritsen. Kami juga berharap Belanda akan lolos. Impian saya adalah Belanda dan Indonesia akan saling berhadapan di panggung dunia itu, kata dia. Sementara itu, tim asuhan Patrick Kluivert memiliki tantangan berat untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih kini harus berjuang dulu di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia nantinya akan bersaing di grup B. Lawan yang akan dihadapi adalah Arab Saudi dan Irak. Semua pertandingan grup ini bakal digelar di Arab Saudi. Tim yang berhasil memuncaki grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Negara yang finish sebagai runner-up bakal tampil di putaran kelima. Sementara itu, tim yang berakhir sebagai juru kunci harus angkat koper. Timnas Indonesia kini tengah menyiapkan diri menghadapi Arab Saudi dan Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang dijadwalkan pada Oktober nanti bakal menjadi tantangan serius pertama bagi Patrick Kluivert sejak resmi menggantikan Shin Tae-yong di kursi pelatih. Sorotan terhadap strategi baru Kluivert bahkan datang dari luar negeri. Media Inggris, Daily Star, menulis panjang lebar soal perubahan yang sedang coba dibangun ex-striker Barcelona tersebut. Ia mencoba melakukan perubahan radikal, tetapi kekalahan telah 1-5 dari Australia menjadi peringatan keras, tulis Daily Star. Hasil buruk itu membuat Kluivert kembali mengandalkan fondasi lama yang ditinggalkan Shin Tae-yong. Ia sempat memakai formasi 3-4-3 saat melawan Cina, Bahrain, dan Jepang, sebelum mulai berani bereksperimen dengan pola lain. Daily Star mencatat, Kluivert tengah membangun identitas taktisnya sendiri, bukan hanya sekadar rotasi pemain. Kalimat ini merujuk pada uji coba formasi 4-4-2 yang dijalankan Kluivert pada FIFA Matchday September, ketika Indonesia menang telak 6-0 atas Chinese Taipei dan bermain imbang 0-0 dengan Lebanon. Dalam dua laga tersebut, wajah timnas Indonesia terlihat berbeda. Kelvin Verdong, misalnya, mendapat peran baru sebagai fullback terbalik ala Pep Guardiola. Nathan Choyaon diplot lebih agresif sebagai perebut bola di lini tengah. Marcelino Ferdinand pun dicoba sebagai false nine untuk memberi variasi serangan. Sementara Kevin Dix dipasang sebagai bek tengah, berduet dengan Jai Itzes. Kombinasi keduanya mendapat sokongan dari Jordi Amat, serta barisan muda seperti Justin Hubner, Maes Hilgers, dan Rizky Ridho. Meski dominan, terutama saat menghadapi Lebanon dengan catatan 81% penguasaan bola, timnas Indonesia gagal mencetak gol. Dari 9 kali percobaan, tak satu pun tembakan mengarah tepat ke gawang. Indonesia bermain penuh percaya diri, tetapi mereka kesulitan menjebol pertahanan rapat lawan, tulis Daily Star. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan utama timnas Indonesia ada di lini serang. Tanpa solusi konkret, dominasi permainan hanya akan berakhir tanpa hasil maksimal.
Pekerjaan rumah inilah yang harus dibereskan Kluivert sebelum berjumpa lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak. Jika lini depan bisa lebih tajam, peluang Garuda untuk mengejutkan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan